Saat menyaksikan penandatanganan MOU tentang kerjasama penjualan dan pengembangan CN235 antara PT Dirgantara Indonesia dan Jet Investment Group SARL di Bandung pada 2 Februari 2022, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah berencana membeli 10 pesawat CN235 dari BUMN ini. Program pertahanan yang sudah disetujui Presiden sudah termasuk 10 CN235. Pernyataan Menteri Pertahanan merupakan angin segar bagi perusahaan yang dulunya sempat menyandang nama PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio, sebab sejak 2018 sampai hari ini tidak pernah lagi menerima pesanan CN235 dari konsumen. Senegal dan Indonesia adalah dua pemesan CN235 terakhir pada 2017, di mana pesanan untuk Senegal telah diserahkan tahun lalu, sedangkan pesanan Indonesia bagi TNI Angkatan Laut akan diserahkan pada tahun ini. Tidak adanya kontrak penjualan CN235 sejak 2018 telah mempengaruhi kondisi finansial BUMN yang pernah dipimpin oleh Hari Laksono ini. Karena satu kontrak pesawat terbang minimal membiayai operasional perusahaan hingga 3 tahun ke depan. Kontrak bagi firma PT Dirgantara Indonesia ibarat tabungan pendapatan hingga beberapa tahun ke depan. Karena tidak ada kontrak sejak 2018, kini lini produksi CN235 terhenti sementara kegiatannya sampai mendapatkan pesanan baru. Lini produksi NC212I lebih beruntung karena masih mengerjakan 7 unit pesanan Kementerian Pertahanan untuk TNI Angkatan Udara dari total pesanan 9 pesawat dan 2 buah pesanan Ministry of Agriculture and Cooperative Thailand. Rencana pengadaan CN235 oleh Kementerian Pertahanan telah muncul sejak 2020. Namun rencana tersebut tidak tercantum dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri DRP PLN 2021 maupun Daftar Kegiatan Prioritas Pinjaman Dalam Negeri DKP PDN 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Diharapkan pernyataan Menteri Pertahanan beberapa waktu lalu dapat terwujud dalam program nyata, sehingga dapat menghidupkan kembali lini produksi yang dikembangkan oleh AirTech sejak 1980 dan memasuki dinas pada 1988. Mengutip informasi sejumlah sumber yang mengetahui rencana akuisisi CN235 oleh Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Udara akan mendapatkan 5 unit CN235-220. Sejak masih bernama PT Industri Pesawat Terbang Nusantara hingga sekarang, TNI Angkatan Udara telah menerima 9 CN235 terdiri dari 6 CN235-100, 1 CN235-220 Military Transport, dan 2 CN235-220 MPA dari firma milik negara itu. 1 CN235-100 nomor registrasi A2301 mengalami kecelakaan hingga total loss di Bandara Malikus Saleh, Lok Sumawe, Aceh pada 21 Juli 2005. Menurut rencana, semua CN235-220 yang akan diterima oleh TNI Angkatan Udara merupakan versi military transport. TNI Angkatan Darat mengutip sumber-sumber yang sama diharapkan akan menerima 3 CN235-220 dari Kementerian Pertahanan. Kalau rencana ini terwujud, sangat mungkin Puspenerbat dalam jangka pendek akan batal menjadi operator C295 seperti yang direncanakan semula. Memang sejak beberapa tahun lalu terdapat dorongan dari pihak-pihak yang berkepentingan agar TNI Angkatan Darat memilih 3 CN235-220 versi military transport daripada C295M. CN235-220 akan menjadi pesawat sayap tetap terbesar yang akan dioperasikan oleh Puspenerbat nantinya. Lima CN235-220 MPA saat ini menjadi andalan TNI Angkatan Laut untuk operasi pengamatan dan pengintaian udara maritim. Puspenerbal sebagai operator CN235-220 MPA sekarang tengah menunggu penyerahan 1 unit CN235-220 MPA dari PT Dirgantara Indonesia. Dibandingkan dengan Puspenerbal sudah tidak asing lagi dengan pengoperasian pesawat yang purwarupa Indonesianya diterbangkan perdana pada 30 Desember 1983.
Kementerian Pertahanan direncanakan akan menyediakan 2 CN-235-220 military transport bagi TNI Angkatan Laut sehingga kapasitas angkut Puspenerbal akan lebih besar daripada NC-212-200 yang selama ini menjadi tulang punggung. Pembiayaan akuisisi 10 CN-235 oleh Kementerian Pertahanan akan mengandalkan pinjaman dalam negeri atau PDN dan pinjaman luar negeri atau PLN. Pengadaan 2 CN-235-220 untuk TNI Angkatan Laut dirancang untuk memakai PDN, sedangkan pembiayaan 5 CN-235-220 untuk TNI Angkatan Udara dan 3 CN-235-220 bagi TNI Angkatan Darat didesain berasal dari PLN. Akan tetapi, sampai sekarang masalah pembiayaan 10 CN-235 belum pasti, dalam arti belum tercantum dalam program yang akan dibiayai oleh Kementerian Keuangan. Isu pendanaan pengadaan CN-235-220 masih dalam diskusi antar kementerian terkait di pemerintahan. Mari kita lihat perkembangan rencana memborong 10 CN-235-220 seperti yang dinyatakan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Secara teori, penyediaan pembiayaan untuk pembelian CN-235-220 akan memberikan pula keuntungan bagi industri pertahanan Indonesia sebab pesawat sayap putar tersebut diproduksi di Indonesia, sehingga masih ada porsi uang yang berputar di dalam negeri dibandingkan membeli produk yang sepenuhnya dibuat di luar negeri. Selain itu, pesanan itu juga akan menjaga skill workforce di BUMN Dirgantara sekaligus menghidupkan kembali lini produksi CN-235 setidaknya hingga beberapa tahun ke depan.